Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Gesang Martohartono. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Gesang Martohartono adalah seorang seniman dan komponis legendaris Indonesia yang dikenal sebagai maestro musik keroncong. Lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1917 di kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Gesang tumbuh dalam lingkungan budaya Jawa yang kental dan menggeluti dunia musik sejak muda. Beliau berasal dari keluarga sederhana dan tidak menyelesaikan pendidikan formal secara tinggi. Namun memiliki bakat alamiah dalam bermusik, terutama dalam genre keroncong. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gesang dikenal luas sebagai pencipta lagu Bengawan Solo. Sebuah lagu keroncong ikonik yang tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga di berbagai negara Asia seperti Jepang dan Tiongkok. Lagu ini menggambarkan keindahan dan makna filosofis dari Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa. Lagu tersebut pertama kali dirilis pada tahun 1940-an dan segera menjadi simbol kebanggaan nasional serta alat diplomasi budaya. Selain Bengawan Solo, Gesang juga menciptakan berbagai lagu keroncong lainnya seperti Jembatan Merah, Caping Gunung, dan Sapu Tangan dari Bandung Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gesang mulai dikenal sejak dekade 1940-an ketika lagu Bengawan Solo mendapat perhatian luas. Bahkan saat Indonesia masih berada dalam masa penjajahan Jepang. Karir bermusiknya terus berlanjut hingga masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Indonesia. Gesang wafat pada tanggal 20 Mei tahun 2010 dalam usia 92 tahun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gesang dilahirkan, tumbuh besar, berkarya, dan meninggal di kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Surakarta atau Solo menjadi tempat beliau mengembangkan karir seni dan mempertahankan musik keroncong sebagai identitas budaya Indonesia. Beliau dimakamkan di TPU Pracimaloyo, Solo, dan namanya diabadikan sebagai nama taman dan yayasan seni. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gesang dipandang sebagai tokoh penting dalam sejarah musik Indonesia karena dedikasinya menjaga dan mempopulerkan musik keroncong. Genre musik tradisional yang merupakan warisan kolonial namun diberi ruh Nusantara melalui lirik dan nuansa musikal khas Indonesia. Lagu-lagu ciptaannya tidak hanya menyentuh aspek musikalitas, tetapi juga syarat makna budaya, alam, dan perasaan manusia. Bengawan Solo sendiri menjadi lagu yang mewakili jiwa bangsa Indonesia dalam nada lembut namun kuat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gesang menciptakan lagu-lagunya dengan cara sederhana namun penuh perasaan. Beliau tidak memiliki pelatihan formal musik, tetapi belajar secara otodidak dan menggunakan alat musik seperti gitar dan piano untuk menggubah lagu. Lagu Bengawan Solo beliau tulis dalam waktu singkat setelah mengamati aliran Sungai Bengawan Solo dan merenungi maknanya. Lagu tersebut kemudian direkam dan disebarluaskan oleh radio, serta menjadi bagian dari film dan pertunjukan di berbagai negara. Kontribusinya diakui oleh pemerintah Indonesia dan negara lain, termasuk Jepang, yang memberikan penghargaan atas warisan budayanya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gesang tidak hanya dikenal sebagai pencipta lagu, tetapi sebagai simbol keindahan budaya Indonesia yang melintasi zaman dan generasi. Warisan musiknya masih dikenang, dinyanyikan, dan dipelajari hingga hari ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau merupakan anak dari pasangan Martodihardjo, seorang penjual batik, dan ibunya yang juga berasal dari lingkungan sederhana. Tanpa latar pendidikan musik formal, Gesang tumbuh sebagai sosok autodidak yang belajar musik keroncong secara mandiri. Dalam sudut pandang pribadi, Gesang adalah sosok sederhana, rendah hati, dan setia pada tradisi. Dalam sudut pandang nasional,
Gesang adalah pahlawan budaya yang menjaga identitas musik Indonesia di tengah pengaruh musik luar negeri yang semakin kuat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa lagu Bengawan Solo, lagu keroncong paling terkenal sepanjang sejarah musik Indonesia. Lagu ini menggambarkan Sungai Bengawan Solo sebagai simbol kehidupan, keabadian, dan peradaban. Dari sudut pandang musik, karya Gesang berhasil mengangkat musik keroncong yang semula dianggap sebagai musik kampung menjadi musik bernilai estetis tinggi. Lagu-lagu lain ciptaannya seperti Jembatan Merah, Caping Gunung, Keroncong Si Piatu, dan lagu kenangan juga menjadi bagian dari sejarah musik nasional. Dari sudut pandang budaya, lirik-lirik Gesang mengandung nilai-nilai lokal, spiritualitas, dan cinta tanah air yang menjadi refleksi keindonesiaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa lagu Bengawan Solo pada tahun 1940, saat Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang, lagu ini segera menyebar luas, bahkan ke luar negeri, terutama ke Jepang dan Tiongkok. Dari sudut pandang sejarah, kehadiran Gesang pada masa transisi kolonial menuju kemerdekaan menjadikannya bagian dari pergerakan kebudayaan nasional. Beliau tetap aktif hingga akhir hayatnya dan wafat pada tanggal 20 Mei tahun 2010. Tepat pada Hari Kebangkitan Nasional, sebuah simbol yang memperkuat posisinya sebagai tokoh kebangkitan musik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Surakarta Solo, Provinsi Jawa Tengah, kota ini dikenal sebagai pusat budaya Jawa dan pelestari tradisi, termasuk keroncong. Dari sudut pandang lokal, Gesang adalah putra daerah yang membanggakan dan menjadikan Solo sebagai ibu kota keroncong Indonesia. Di Surakarta pula terdapat Taman Gesang dan Yayasan Gesang, yang didirikan untuk melestarikan musik keroncong dan mengenang jasa-jasanya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gesang menciptakan lagu Bengawan Solo sebagai bentuk kekagumannya terhadap alam dan kebudayaan Jawa. Lagu ini lahir dari ketulusan dan pengamatan sederhana terhadap Sungai Bengawan Solo, tetapi menyentuh jutaan hati. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang nasionalisme, Gesang telah membangkitkan kebanggaan rakyat Indonesia terhadap musik tradisional di tengah gempuran budaya asing. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang internasional, lagu Bengawan Solo dinyanyikan dalam berbagai bahasa. Dan pada masa pendudukan Jepang, lagu ini menjadi media persahabatan budaya antara Indonesia dan Jepang. Bahkan di Jepang, Gesang dianggap sebagai duta musik keroncong dan pernah mendapatkan penghargaan langsung dari pemerintah Jepang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gesang menciptakan lagu Bengawan Solo dengan cara sederhana, tanpa bantuan teknologi atau pendidikan musik formal. Beliau menggunakan gitar sederhana dan menulis lagu berdasarkan penghayatan dan pengalaman batin. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang sosial, Gesang adalah contoh bahwa seni besar bisa lahir dari rakyat kecil. Beliau menunjukkan bahwa dengan ketekunan, kepekaan, dan cinta terhadap budaya sendiri, seseorang dapat menginspirasi bangsa bahkan dunia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang pelestarian budaya, pemerintah Indonesia dan berbagai komunitas musik telah menetapkan Gesang sebagai ikon kebudayaan. Lagu-lagu ciptaannya terus diajarkan di sekolah, dipentaskan di panggung-panggung seni, dan direkam ulang oleh berbagai generasi musisi. Gesang Martohartono bukan sekadar pencipta lagu, melainkan simbol abadi dari jiwa Indonesia yang lembut, mendalam, dan cinta tradisi. Dengan lagu Bengawan Solo, beliau menjembatani masa lalu dan masa depan musik bangsa, serta meneguhkan bahwa identitas Indonesia dapat berbicara hingga lintas benua. Gesang pada awalnya bukanlah seorang pencipta lagu. Dulu, beliau hanya seorang penyanyi lagu-lagu keroncong untuk acara dan pesta kecil-kecilan saja di kota Solo. Beliau juga pernah menciptakan beberapa lagu, seperti Keroncong Roda Dunia, Keroncong Si Piatu, dan Sapu Tangan, pada masa Perang Dunia Kedua.
Sayangnya, ketiga lagu ini kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Lagu Bengawan Solo diciptakan pada tahun 1940, ketika beliau berusia 23 tahun. Gesang muda ketika itu sedang duduk di tepi Bengawan Solo. Beliau yang selalu kagum dengan sungai tersebut, terinspirasi untuk menciptakan sebuah lagu. Proses penciptaan lagu ini memakan waktu sekitar 6 bulan. Lagu Bengawan Solo juga memiliki popularitas tersendiri di luar negeri, terutama di Jepang. Bengawan Solo sempat digunakan dalam salah satu film layar lebar Jepang. Gesang tinggal di Jalan Bedoyo nomor 5 Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo bersama keponakan dan keluarganya. Setelah sebelumnya tinggal di rumahnya Perumnas Palur pemberian Gubernur Jawa Tengah tahun 1980 selama 20 tahun. Beliau telah berpisah dengan istrinya semenjak tahun 1962. Selepasnya, beliau memilih untuk hidup sendiri. Beliau tak mempunyai anak. Sebagai bentuk penghargaan atas jasanya terhadap perkembangan musik keroncong, pada tahun 1983 Jepang mendirikan Taman Gesang di dekat Bengawan Solo. Pengelolaan taman ini didanai oleh Dana Gesang, sebuah lembaga yang didirikan untuk gesang di Jepang. Gesang sempat dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 18 Mei tahun 2010 setelah kesehatannya dilaporkan memburuk. Gesang dilarikan ke rumah sakit akibat kesehatannya menurun pada tanggal 19 Mei tahun 2010. Selanjutnya, Gesang harus dirawat di ruang ICU karena kesehatannya terus menurun. Rumah sakit membentuk sebuah tim untuk menangani kesehatan yang terdiri dari 5 dokter spesialis yang berbeda. Hingga akhirnya beliau meninggal pada hari Kamis, tanggal 20 Mei tahun 2010 pukul 18.10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Pada tanggal 17 Maret tahun 2013, warga Solo menggalang 1000 tanda tangan untuk pengusulan Gesang sebagai pahlawan nasional. Aksi tersebut diikuti oleh Bapak Joko Widodo dan Bapak Ganjar Pranowo. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya.
Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.